Oke, minggu kemarin kita sudah sampai sini ya, sampai sini ya, loop ya. Nah, sebelumnya sambil nunggu juga, mungkin kita download dulu aja ini ya, toolbox-nya semua udah download belum ya, untuk yang Cruise Toolbox itu ya. Ini ada di sini nih. Kalau kalian ke sini, Cruise ini terus di tab research ini ada MATLAB Toolbox. Nah, ini di download aja, udah download semua. Kalau belum sambil download aja, kita sambil penjelasan nanti kuliah. Ini di download aja ya, taruh di mana lah. Nih. Kalau udah ada yang download, nanti di ekstrak aja ya. Nanti ekstraknya tuh ke folder. Kalau di Windows itu di C, kalau nggak salah. Di sini ya. Di mana? Sini, C users sama nama kalian ya. Sorry, ini ininya, file yang ininya. Jadi selain toolbox-nya itu, kalian download juga ini. Dari Google Drive saya ada namanya. Ada ini nih, 3 file ini. Set global, startup, sama declare global. Ini terusnya saya juga taruh di sini, kalau kalian mau download dari sini mungkin lebih cepat. Jadi 3 file ini ya. Tiga file ini yang diambil di Ping drive-nya yang mana? Kenapa? Ping drive-nya yang global, startup, yang ini materialnya. Ya ini 3 file ini. Declare, set global, declare global, set global, sama startup ini. 3 file ini ya. Cuman ada PDF Pak yang di Google Drive itu ya? PDF apa? Di sini isinya cuma PDF aja. Oh, sebentar. Ada ini, declare global. Di linknya tadi kalau diklik mestinya ke folder itu ya. Nah ini kan ada macam-macam nih. Oh iya Pak, ya, sudah Pak. 3 file ini aja nih. Declare global, set global, startup ini nanti taruh di, kalau di Windows itu di ini C users, terus nama loginnya kalian ya, nama Windows loginnya pakai apa. Nanti yang ini terusnya kalau udah selesai agak lambat juga. Atau ambil yang di sini juga boleh nih, yang di drive saya ini sama aja. Oke, sambil itu download, kita lanjutin yang minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita udah loop, coba pakai looping ini ya untuk melakukan hal yang sama berkali-kali gitu ya. Nah, looping ini bisa lebih dari satu, berarti istilahnya nested loop ya, jadi loop di dalam loop gitu. Jadi seandainya kita 2 dimensi gitu ya, datanya 2 dimensi atau lebih,
kita bisa looping dari misalnya dari baris ke 1 gitu, dari baris ke 1 sampai ke 10 katakan untuk di kolom ke 1, mulai dari kolom 1 terus nanti kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti baru kita pindah baris kedua, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya, nanti selesai baru pindah baris berikutnya gitu sih. Jadi makanya istilahnya apa, nested loop, jadi loopingnya di dalam loop lagi gitu. Jadi misalnya apa ya, misalnya kita coba yang simpel aja ya. Buka dulu sebentar, kita coba dulu misalnya jadi misalnya saya punya matriks A gitu ya, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gini ya. Oke, misalnya begini ya. Berarti dari apa? 3 baris dan 3 kolom ya. Baris pertama 1, 2, 3, kedua 4, 5, 6, 3, 7, 8, 9 gitu ya. Gampangnya, sederhananya. Nah, seandainya saya pakai looping nested loop itu, berarti saya mau pergi dari baris 1 kolom 1 dulu gitu. Kemudian baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4 kan udah nggak ada lagi ya, habis, berarti saya pindah ke baris berikutnya, baris 2 kolom 1 gitu. Saya mau print 1, 2, 3, angka 1 sampai 9 ini gitu misalnya ya. Berarti saya tulis saja for i dari barisnya dulu ya, baris berarti saya dari 1 sampai 3 gitu. Kemudian saya mau apa? Mau print. Tapi sebelum saya print, saya mulai dari kolom ke 1 dulu. Jadi saya nggak semua kolom saya print, tapi saya mau kolom ke 1 dulu, nanti kolom kedua, baru kolom ketiga. Setelah itu baru saya pindah baris kedua, tapi dari kolom 1 dulu gitu. Baris 2 kolom 1, kemudian baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3 gitu kan. Gitu kan ya, kalau saya mau print seangka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan ya. Kebayang ya? Berarti untuk dari baris pertama sampai ketiga, saya looping lagi. Loopingnya kolom J saya misalkan. Jadi saya pakai indexingnya J, atau kalian pakai kolom juga boleh. Untuk yang I pakai baris juga boleh, atau I jadi B untuk baris juga boleh. Yang J jadi K untuk kolom boleh juga. Kolomnya berarti saya dari 1 sampai 3 gitu ya. Jadi saya tinggal print aja. Print apa kemarin print F isinya udah A, I, J gitu ya. N 2 kali, N-nya 2 kali karena loop for-nya juga 2 kali ya. Ini apa? Print F. Oh, print ya. Harusnya print aja ya. Oke, sebentar. Kayaknya pakai print
Print to a font. Oh, bukan print F ya. Oke. Print F. Apa? Apa sih ya? Echo ya, harusnya echo. Sorry. Nah, echo. Ya, mungkin pakai echo. Jadi saya ulang lagi ya, kita for dari baris ya, misalnya baris 1 sampai 3, kolom 1 sampai 3 itu, kemudian saya echo A, I, J gitu. Sorry. Koma ya, Pak. Koma harusnya, kenapa? Baris 1 sampai 3, kolom 1 sampai 3, terus echo A, I, J. Oh, must be string. Oh, enggak. Echo harus string ya. Berarti pakai ini apa? Display ya, display. Iya, display, sorry. Bukan echo, display. Jadi for baris 1 sampai 3, kolomnya juga 1 sampai 3, berarti display A, I, J gitu ya. Nah, satu semua kayaknya. Display A 1 2 3 4. Enggak. Display A 1 1 kan? A 1 2 harusnya 2. Oke. Berarti ini kenapa? Oh, kolom, sorry. Saya pakai baris kolom ya. Oh, IJ. Jadi baris 1 sampai 3, kolom 1 sampai 3, A baris, koma, kolom. Gini harusnya. Kemudian N 2 kali. Nah, itu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya, jadi ini nested loop ya. Ada yang bingung nggak? Jelas nggak sejauh ini? Jadi saya dari baris 1 kolom 1 dulu, terus pindah baris 2 kolom 2, baris 1 kolom 2, dan baris 1 kolom 3, baru pindah ke baris kedua gitu ya. Nah sekarang kalau saya mau printnya 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9, berarti tinggal dibalik aja ya, baris sama kolomnya ya. Iya kan? Iya nggak? Iya. Jadi saya baris 1 sampai 3 lagi, kolomnya juga 1 sampai 3, tapi displaynya adalah display kolom baris. Tapi ini pasti sama ya, karena saya cuma ada 3 kali 3 ya.
Enggak, Deng. Benar. Karena kita baris dulu ya. Jadi begini. Nah, kalau ini jadi printnya 147, 258, 369 gitu. Ya, jadi dibalik indexingnya. Oke. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ya, saya contohnya print 10 sampai 5, jadi baris ke 1, nanti ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus baru dia pindah 2, 1, 2, 3, 4, 5 gitu juga. Sama aja contohnya nih. Nah, kemudian ada lagi while loop ya namanya. Jadi selain for ada while. While ini kayak apa ya? Kombinasi dari for dan if gitu loh. Jadi if itu kalau kita punya kondisi seandainya jadi contoh di sini misalnya kita akan tetap looping terus sampai selama kondisi iterasinya masih belum nyampe 100 gitu. Jadi kita coba ya. Kita start dari X sama dengan 1 gitu ya. Kita coba sini X sama dengan 1 gitu ya. Kemudian while selama X ini masih belum nyampe 100, maka kita X sama dengan X plus 1 gitu. Jadi kalau kita N, dia kasih, ini keluar. Berarti X-nya dia looping terus nih. X, kita mulai dari X sama dengan 1 gitu kan ya. Kemudian dia masuk ke while loop ini. While X-nya lebih kecil dari 100, jadi selama X-nya masih kurang dari 100, X-nya kita tambahin 1, berarti berikutnya X jadi 2 gitu kan, karena 1 awalnya 1 kan, 1 tambah 1 jadi 2. Terus dia cek, ini udah lebih kecil dari 100 belum? Masih lebih kecil. Dia tambah lagi, X tambah 1 lagi jadi 3. Dan begitu seterusnya ya. Looping terus sampai 4, 5, 6 sampai 100 kali, nanti begitu 100, X 100, dia cek lagi nih conditionnya while ini. X udah 100, lebih kecil dari 100 enggak, berarti ya udah selesai gitu. Gitu ya. While ini ada kondisinya. Kalau for, kondisi kalian mau berapa kali gitu, loopingnya mau 1 sampai 3 atau 1 sampai 100 gitu. Kalau while ini ada kondisi yang harus dipenuhi gitu. Selama kondisinya belum terpenuhi ya dia akan tetap terus balik-balik terus, looping terus ya. Ini sih jelas ya? Kalau yang for tadi itu harus punya ini ya, definisi matriksnya dulu gitu ya Pak? Iya bisa, nggak harus sih, tapi biasanya kalau dengan kita definisikan ininya dulu, ukuran matriksnya, jadi misalnya, oke, ini saya punya A kan ya, matriks A ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang saya mau bikin B, matriks B, tapi isinya 2 kali A. Gampangnya kan saya bisa aja B sama dengan 2 kali A, gini kan pasti langsung gini ya. Ini karena Octave atau MATLAB dia udah bisa handle matriks. Nah, tapi untuk programming language yang tidak mengakomodir bentuk matriks seperti ini, dia kan harus mengalihkannya satu persatu seperti tadi tuh. Kita looping dari baris 1 kolom 1 berapa itu nanti kali 2. Kemudian baris 1 kolom 2 dikali 2. Baris 1 kolom 3 kali 2 gitu kan ya. Kalau seandainya kita pakai, anggap aja si Octave atau si MATLAB ini dia nggak bisa
ngerti matriks gini ya, dia harus satu-satu gitu. Nah, berarti kalau kita caranya begitu, kita kan harus looping satu persatu ya. Berarti tadi dari 1 sampai 3 gitu kan. Kemudian kolomnya 1 sampai 3 juga. Kita define B sama dengan apa? B sama dengan 2 kali A I J gitu kan ya. Kita N. Nah, dia jawab langsung ngasih jawaban 268, 24689. Begitu. Ini kalau kita seandainya kalau kita mau melakukannya indeks per indeks itu satu per satu. Kalau dirubah ke bentuk matriks lagi gimana Pak yang B itu? B bisa jadi kalau kita mau ubah ke bentuk matriks lagi berarti B-nya harus kita indexing juga. Jadi pada saat kita 1 sampai 3 gitu ya. J 3 kolom juga ya, 1 sampai 3 apa? Kolom 1 sampai 3 berarti B ini harus kita indexing B-nya. B I J sama dengan adalah 2 dikalikan A, indeksnya A, baris ke I, kolom ke J, gitu. Kita N 2 kali. Nah, ini jawabannya B-nya langsung dalam bentuk matriks seperti di atas ini. Demikian. Cuma dia looping ya, karena ngisi satu-satu. Ini loop yang pertama. Ini B-nya kan awalnya dari 2 gitu ya. Yang pas I-nya untuk baris ke 1 kolom ke 1 kan 2. Baris ke 1 kolom kedua 2 ditambah 4 gitu sama kolom berikutnya. Ini baris ke 1 kolom ke 1 2 3 2 4 6 gitu. Ini karena dia ngisinya satu-satu angkanya. Tapi hasil akhirnya yang ini. Kalau kita ketik B, hasil akhirnya cuma tinggal yang ini, cuma yang di iterasi terakhir aja. Karena yang lain semuanya di atas ini ke override ya. Karena namanya sama-sama B. Begitu. Gitu ya. Maaf Pak, kalau misalkan dalam studi kasus ini bisa diaplikasikan seperti apa ya Pak ya? Kalau yang seperti ini? Ya itu nanti sih kita pas latihan nanti akan banyak kepake sih ini nih. Nanti mungkin jelasnya pas kita latihan. Mungkin di latihan pertama udah mulai sih kayaknya sebentar. Kita coba. Sebentar ya. Kita coba latihan pertama aja ya. Latihan pertama udah mulai kepake sini. Nanti kita sambil yang di latihan ini nih Mas ya, yang ini sama loading data ini udah mulai kepake tuh ya. Ya saya. Oke, baik. Kita sampai ke sana. Nah sekarang tadi ini kita akan pakai ini toolbox ya. Jadi kalau udah selesai downloadnya ya, saya masih download tuh. Lama juga. Oke, nggak apa. Jadi kalau udah selesai atau udah download dari sini, nanti diekstrak aja zipnya itu ditaruh di kalian kalau buka sebentar. Aduh, saya nggak pakai ini ya. Saya nggak pakai Windows ya. Pak, maksudnya kalau misalnya tinggal dipasin di Octave-nya gitu kan. Gimana? Taruh foldernya gitu, direktorinya mana aja kan sebenarnya. Iya, sebentar saya pakai MacBook ini jadi beda ininya ya, OS-nya. Sebentar 5 menit saya pindah ke laptop yang Windows dulu boleh? Bisa? Siap Pak, siap. Pak.
enak nih jelasinnya ya. Biar sama soalnya saya pakai Mac ini. Sebentar ya. Halo. Ya, halo. Ya, Pak. Bisa kedengaran? Sebentar. Ya, Pak. Halo. Ya, Pak. Iya, Pak. Oh iya, saya yang volume pelan. Ya, halo. Ya, Pak. Siapa? Oke. Sebentar. Oke, terlihat ya. Bentar. Jadi kalau sudah ini ya, sudah download, diekstrak aja filenya di bentar saya. Jadi ini file cruise-nya ini kalian ekstrak aja ke ini ekstrak ke folder ini. Folder tempat kalian install Octave-nya. Ya biasanya di sini sih C, terus Octave ya. Oh bukan, yang lama. C, program file, GNU Octave, Octave 63. Ada semua? Ada, Pak. Ada, Pak. Octave 63. Kemudian, bentar, Ming W64 kalau nggak salah. Kalau saya 64 bit, saya taruhnya di sini, Ming W64. Tergantung laptopnya ya. Tergantung komputer kalian pakai 32 bit atau 64. Kalau 32 berarti yang di sini nih. Saya 64 bit, jadi yang Ming W64, kemudian share. Nah itu taruh aja di sini foldernya. Nanti namain aja Cruise 3.2 gitu ya foldernya. Oh, ekstraknya tuh di sini. Ya, udah ketemu. Iya, Pak. Bentar, Pak. Ternyata saya salah ekstraknya. Ekstrak, namain foldernya nanti. Kalau udah ekstrak nanti foldernya di rename ganti Cruise 3.2 ya, biar sama semua. Ini kan kalau saya select ekstrak sini, nanti dia oke ini ya, harus admin ya, karena di C ya, C program file.
Maaf Pak, tadi di lokasinya di mana Pak ya? Itu diekstrak biasa kan Pak ya? Biasanya kebor. Gimana? Di cruise tadi kali ya, saya langsung aja sih. Ekstrak file kan berarti? Kalau saya tadi kepalang tanggung udah saya ekstrak duluan lain, begitu saya kok saya pindahin Oh, di copy langsung juga bisa berarti ya? ke tes saya dulu. Copy ke program filenya, Mas. Udah ya? Sorry tadi di folder yang Folder ini, C program files, GNU Octave, Octave 63, oh, WinW 64, 64. share. oke. Terus 3.2 ya, Pak? Iya, nanti diganti nama ya foldernya jadi terus 3.2 ya. Oke. Nah, kalau udah ini diganti nama, rename jadi Cruise 3.2 itu ya. Saya udah ada, jadi nggak usah saya rename. Ya. Oke. Udah semua sampai sini? Udah Pak. Udah, Pak. Sudah, oke. Udah, Pak. Nah, kalau sudah, download yang file yang 3 tadi dari drive saya udah ya? Udah Pak. Ya, sudah, Pak. Dari 3 file ini, declare global, di download ya. Sama saya taruh di sini dulu. Taruh aja di download lah, misalnya ya. Kemudian ada 3 ya, declare globals, terus set globals ini. Saya taruh download aja. Sama startup ya. Oke, udah. Udah, Pak. Udah Pak. 3 file tadi udah ya. Sudah. Udah bisa di download 3 file tadi? Udah Pak. Udah. Nah, kalau udah ke tempat downloadnya tadi, kemudian 3 file ini di copy aja atau di cut juga nggak apa-apa, di copy ke sini, ke folder, di copy ke folder C tadi, C users apa? C user terus nama login kalian. Nama loginnya apa? Terus di paste aja ke sini ya. Saya udah ada jadi saya skip aja. Saya udah. Ya, taruh di sini ya. C user terus nama Windows login kalian ya. Siap, siap. Udah semua? Oke. Oke, kalau udah, kalau Octave-nya tadi kebuka, ditutup aja dulu. Terus kita buka lagi Octave-nya ya. Octave. Kalau tadi kebuka, ditutup dulu, terus buka lagi Octave-nya ya. Saya buka slide-nya dulu sebentar.
Nah, oke, semua udah kebuka. Ada yang komplain ini nggak? Not found apa gitu? Pas dibuka Octave-nya. Ada error nggak setelah apa? Setelah Ada, Pak. ada errornya apa? Ada Pak, Ada. warning gitu. Ada error ini kayak gini nggak? Not found gitu ya? No such file R directory, warning call from startup headline. Iya. Iya. Apa Mas? Sorry. Capture ini. Apa? Ada warning, terus ada error image not defined for cell gitu. Iya Pak. Image apa? Not defined. Ini cuma kita di Image not defined for cell gitu. Bisa di-share nggak? Coba saya agak nggak jelas. Coba saya ini dulu. Ini ya, apa di chat ya? Oh ini no such file. Oh, oke. Oke. Ya ini kalau yang apa warning itu nggak apa-apa sih. Kalau nggak ada no such file or directory ya. Berarti Z legacy refrag itu nggak ada. Itu dibuang aja atau ditambahin sendiri di cruise-nya nanti nggak masalah sih. Itu warning nggak apa-apa. Yang penting error package and net is not installed ya. Ada yang itu. Kalau yang warning nggak apa-apa sih. Ada. Warning nggak apa-apa. Error asal error. Kalau ada yang error. Error image not defined for cell gimana? Apa? Image not defined for cell is complex. Oke. Package and net is not Oh ya installed. sama kayak punya password. Ya, bentar. Berarti satu-satu ya. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Yang ada yang error package and net ya. Iya Pak. Nah, kalau itu kita install berarti package neural net-nya nggak ada. Kita install dulu pakai ini nih. Namanya pkg install force and net gitu di sininya ya. Jadi pkg, kalian ketik ini pkg install strip forge and net. Kemudian di enter. Ini dia akan install paket net itu ya. Sharing. Yang ada belum error. di-share, Pak. Belum di-share. Iya, Pak. Sorry, maaf. Saya belum di-share. Oke, yang ada error ini, error package net is not installed. Ketik di ininya ini, pkg install strip forge spasi net, terus di enter. Ini akan install paketnya, paket neural net-nya ya. Saya nggak apa, install lagi aja. Klik kalau udah di enter ya, nanti dia akan install nih package net-nya nih, neural net-nya. Masih error Pak ini Pak. Apa itu? Ini kayak gini, keluar gini. Kalau warning sih nggak apa-apa ya, warning masih nggak apa-apa. Kalau error gitu yang Error sih Pak biasanya. Masih sama dengan yang sebelumnya. Sebentar. Kalau keluar warning kayak saya gini nggak apa-apa ya, masih oke aja lah. Kalau warning masih nggak apa-apa. Nah, oke, udah selesai nih. Asal masih warning itu masih nggak apa-apa sih. Kalau error yang baru. Errornya kenapa tadi? Masih sama dengan yang sebelumnya sih Pak. Ada tulisan image not defined for cell gitu. Oh iya, itu nanti sebentar. Satu-satu dulu. Ini yang net dulu ya. Ini yang net dulu ya. Udah yang net itu, yang ada error net udah di run ini? Udah Pak, persis sama ya. kayak awalnya. Sama kayak ini, keluar ya? Ya. Oke, nggak apa-apa.
Terus sekarang yang error image not defined for cell ya. Error call from is complex. Ini ya. Oke. Kalau yang ada error yang IMAC itu, ini karena ada konflik ya. Jadi cruise ini ada start, ada function namanya start. Jadi kalau halo, ada yang baru join. Oke. Jadi itu karena ada konflik. Jadi kalau kalian ketik with start di sini, keluarnya apa? Harusnya ini nih, is a built-in function. Kalau ada yang keluar cruise dari library-nya cruise tadi, berarti ada yang konflik dia. Kalau diketik with start ini, punya kalian keluarnya apa? Start is a function from the file C bla 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 gitu. Nah, itu berarti dia ngambil dari yang cruise library. Itu konflik karena namanya sama start. Jadi cara atasinnya yang di cruise itu di rename aja. Saya rename sih kalau nggak salah. Jadi yang ada error yang IMAC itu ya, yang pada error IMAC, kalian pergi ke tempat ininya tadi, tempat apa? Ekstrak cruise-nya tadi, di C, terus program files ya, GNU Octave ya. Terus ini ya, ke 63, terus tadi minggu 64, ya, terus di sini kan ya, diekstrak ke sini ya, tadi ya, terus 32 ya. Iya. Startnya itu ada di under seismic, folder seismic, udah semua? Udah ke sini semua? Belum, seismiknya Nah. belum ketemu. Gimana? Folder seismiknya belum ketemu, Pak. Oh. Udah ketemu semua? Wait. Di folder share ya, Pak? Iya, share. Oh, di Terus 32, jadi share nih ya. Terus 32, terus seismic, ada folder seismic. Ya, udah, Pak. Terus cari file ada namanya start.m. Iya, di situ. Karena ada double. Ketemu nggak? Pak, kalau nggak ada folder seismicnya gimana ya, Pak? Cruise-nya ada tapi? Ada, Pak. Oh, di dalamnya nih. Di dalam cruise-nya? Oke. Ada. Ada, ketemu? Iya, dalam folder cruise 3.2 tadi yang udah di rename ya. Ada folder seismic. Itu cari file namanya start. Ya, ketemu, Pak. Udah. Ketemu? Iya. Ada ketemu? Ada, Pak. Start. Kalau udah ketemu di rename aja tuh startnya. Ini saya rename jadi di rename ya. Saya rename pakai underscore depannya. Saya tambahin underscore start karena dia konflik sama built-in-nya Octave itu startnya. Kalian mau di rename apa terserah lah. Start gue gitu atau apa? Startku gitu atau apa? Ini saya rename depannya saya tambahin underscore gitu untuk bedain sama startnya si MATLAB-nya si Cruise ya. Si Octave. Udah di rename semua ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, kalau udah balik lagi ke Octave terus ketik lagi up gitu.
Masih ada error nggak? Kalau nggak, kalau udah semua harusnya nggak error. Kecuali yang warning tadi ya. Saya itu tadi yang Nnet baru keluar sekarang ya, padahal tadi enggak. Oh, tadi berarti nggak kebaca kali. Kalau keluar di ini install dulu ini pakai pkg install ports Nnet. Udah ya. Ini cuma sekali aja sih. Perlu jalanin ini. Berikutnya nanti nggak perlu lagi. Alah, kenapa error? Udah semua? Masih ada yang error? Sebentar, Pak. Install. Kalau ada yang warning ini berarti ada yang nggak ada nih foldernya kayak apa nih? No such file or directory gitu ya. Z Legacy Tools ini dia nggak ada nih foldernya. Jadi kalau mau biar nggak ada warning, ditambahin aja folder yang nggak ada nih. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Jadi ini kayak gini nih, warning ini Z Legacy Refrag, no such file or directory. Berarti kalian ke folder ini tadi lagi, cross 32, terus di situ ada folder Z Legacy namanya ya. Ini Refrag, bikin aja folder sendiri. Bikin folder namanya Refrag. Itu saya tambahin, saya lupa saya tambahin sendiri apa. Jadi yang nggak ada ini folder ya, ditambahin sendiri aja. Biar nggak keluar warningnya. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Cuma warning aja. Warning kalau nggak ada itu foldernya. Pak, saya masih ada ini loh, Pak, salah, Pak. Could not download file from URL. Oh, ini nggak bisa download filenya nih. Tapi pakai admin ya? Sudah pakai admin. Oke. Nggak apa, kalau nggak bisa download filenya, ambil aja dari Google Drive saya, itu ada Nnet juga nih. Ini saya simpan di sini. Di download aja nih. Nnetnya ini. Kalau yang nggak bisa download fake dari force-nya ini, nggak bisa install pakai package ini, kalian download aja nih neural net-nya dari tempat saya, folder saya, drive Google Drive saya. Ini linknya. Ini diekstraknya di tempat yang sama apa gimana, Pak? Ekstraknya nanti setelah di-download, sebentar saya download dulu ya, ini kecil kok. Kalau manual, jadi nanti ini udah di-download, oh saya udah ada. Kalau udah di-download, diekstrak ke tempat yang seperti itu, Nnet ya. Ini diekstrak. Nah ini nanti diekstrak ke folder. Saya ini dulu ya, saya ekstrak dulu ya. Nanti folder. Jadi ini nanti di copy ke sini C program files GNU Octave, ke share-nya lagi. Ini di copy ke sini Nnet. Sebentar. Dia harusnya masuk ke Nnet-nya itu di
Oh, sorry, bukan di sini. Gimana ya? Sebentar. Endnya sepertinya di ini Pak, di user terus Ini nih, ya, user, sorry, di user bukan di ini. Betul, jadi kayak C user, nama user kita, terus di ini ada Octave ya. Nah, ditaruh di sini. Endnet-nya nanti. Ekstraknya. Misi Pak mau tanya kalau di Octave Ya. itu malah kosong foldernya itu. Kalau nggak ada folder Octave gimana? Iya. Hah? Nggak ada. Oh, ini nggak ada folder Octave. Dibikin aja. Oh, I see. Bikin Octave-nya aja. kosong, Ini Pak. harusnya dia bikin pas kita bikin install ini loh, apa PKG apa waktu kita run ini nih. PKG package install ini dia bikin folder itu harusnya pas kita. Cuma kan kalian tadi nggak bisa ya pakai ya, nggak mau ya. Nanti ditaruh situ aja. Terus udah? Udah semua ya? Udah? Kalau udah balik lagi ke Octave terus start up lagi. Apa? Ketik start up lagi. Harusnya udah nggak keluar error lagi ya? Saya kok error ya? Masih error? Masih, Pak. Mas itu sama ya? Mau di share screen aja nggak? Atau Boleh share screen ya Pak? boleh. Tapi kalau warningnya sabrek-abrek nggak ada masalah Pak ya? Warning seabrek karena apa? Karena nggak ada Pas startup itu tadi warningnya ada banyak banget, berarti nggak ada masalah Pak ya? Asal nggak ada errornya kan Pak ya? Kalau banyak banget berarti banyak folder yang nggak ada, Mas. Berarti mungkin salah namanya kali. Foldernya udah di rename jadi Cruise 3.2 belum? Udah. Coba saya itu lagi ya, saya atur lagi deh. Oke, sebentar satu-satu dulu ya. Ini siapa dulu nih yang sharing? Yulia Putri Pak. Oh, Mbak Yulia, silakan. Mbak Yulia apa Mbak Putri? Panggilnya. Putri. Mbak Putri, silakan. Coba ini. Yang salah tadi tuh yang package-nya. Could not download file. Oke, ini nggak apa-apa. Ini nyambung internet ya. Tapi ini internet rumah apa kantor? Sorry. Ini saya remote dari rumah sih, workstation kantor di remote. Oh, mungkin karena ini kantor ya, network kantor nggak bisa akses ini source code emang. Nggak apa-apa ya, berarti download manual aja tadi, udah ya? Tadi download manual udah ditaruh di sini. Nnet, namanya nnet berapa tadi? Nnet Nnet strip 0.1.13. ya. Nnet strip 0.1.13. Udah, oke, terus balik ke Octave-nya di startup aja coba. Sambung, Mbak. Startup, sambung. Apa lagi nih? Is complex. Package nnet. Oh,
Coba PKG ini dulu, PKG, Oh, PKG load nnet. Nnet. Di enter. Package nnet is not installed. Komplain nggak ada ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini dia ini sih apa? Dia nggak nemu ininya apa? Di sini ya padahal. Package-nya itu, tapi nggak apa-apa lah. Ini kita nggak pakai dulu kok ini. Octave foldernya ada sih tadi. Ya. Ini. Nnet. What underscore apa ini ya, strip aja gitu ya? Strip ya, strip. Oke, nggak apa-apa. Ini ke sini aja coba. Ini harus ini emang nggak bisa asal copy. Bentar. Iya, nggak mau sih. Nggak bisa. Ini harus install ya. Nggak apa, ini ya udah nggak apa, nanti aja, itu kita masih lama kok pakainya. Ini karena biasanya kalau dari kantor emang di blok ya, source pods itu ya. Jadi mungkin nggak bisa install. Ya udah nggak apa-apa, tapi udah nggak masalah sih, ini tinggal nnet-nya aja. Nnet-nya masih kita pakai belakangan kok. Setelah UTS nanti. Tadi yang lain ada lagi yang masih error selain nnet-nya tadi? Image not defined for cell itu. Coba mana? Mau di-share atau enggak screen-nya? Kalau yang image tadi, ini kan generate apa? Not defined for cell, error call from is complex, cache. Generate look for install adline. Ini baru lihat sih saya, ini error kayak gini sebentar. Not defined for cell, error call from is complex. Ini waktu ngapain nih? Errornya keluar pas startup atau pas install itu tadi? Pas startup, Pak. Pas startup. Oh, ini startnya juga, Mas. Jadi startnya tadi udah di rename belum ya? Oh iya. Saya coba itu ya. Jadi yang masih keluar error apa itu tadi? Sebentar, saya share dulu ya. Error ini imag not defined ini. Tadi ke ininya dulu ya, ke C program files, terus ke apa? GNU Octave 63, WinWin 64, share, terus 32. Di sini ada seismic, folder seismic ya. Oke. Terus ada start, namanya start. Di rename aja nih, Mas. Saya rename, depannya saya tambahin underscore ya. Mungkin disamain aja. Udah, Mas? Sudah, Pak. Sudah. Kalau udah, coba di startup lagi. Masih error nggak? Mestinya nggak ya? Enggak, Pak. Nggak, oke. Udah semua? Udah nggak ada yang error lagi? Selain nnet tadi ya? Yang nnet biarin aja dulu.
Nanti saya pikirin caranya. Udah semua, ada yang masih error? Kalau Masih ada sih Pak, apa kalau tuh? boleh. Ya boleh. Kalau boleh share Pak. Gimana? Kayak gini sih. Sebentar. Mau di-share screen-nya atau Iya Pak. Sudah kelihatan? sudah Mas, bentar. Errornya apa? Package and net. Oh, ini diinstal dulu Mas. PKG, coba PKG spasi install spasi strip forge apa? Forge FORGE spasi and net. Nah, Ini? ya, tuh. Nah, tunggu Mas, lagi nyari dia. Lagi download nih. Nah, ini lagi install. Oh, Imega ini startnya tadi ya. Ini kan Sudah di-rename juga? startnya udah di rename tadi. Ini sudah Pak. Udah di Sudah rename yang ini. di. Oke. Diklik startup dulu lagi di itunya Octave, sorry. Balik ke Octave-nya di startup dulu. Enter. Oke, baru diklik apa? Package itu lagi tadi. Package install, PKG install, pakai panah atas aja. Biar ngulang. Kursor atas. Nah, ke bawah. Nah, oke. Enter. Masih error ya. Masih. Call from is complex. And Docker. Still generate install PKG. Kalau diketik which apa is complex, apa keluarnya dia? Which is complex. Ya, entar. Oh, di cruise-nya ada lagi yang konflik nih Mas. Di rename lagi Mas. Oh, yang ini ya Pak? Iya, utilities ke ini naik dulu. Ini kan seismic nih, folder seismic. Naik dulu ke cruise 32 utilities is complex. Ada. Kompleks di rename dulu, kasih itu aja underscore atau apa depannya gitu. Nah, enter. Oke. Terus di startup lagi. Oke. Terus which is complex. Coba lagi, which is complex. Oke. Sekarang coba PKG download lagi. PKG install lagi tadi. Ini ya Pak? Nah, oke. Nggak apa-apa kalau warning. Oke, berarti udah aman Pak ya Pak? Kita lihat dulu. Kalau udah. Tunggu sampai keluar
prompt-nya lagi. Oke, kayaknya udah coba startup lagi, Mas. Harusnya nggak keluar error. Oke, sip. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya, udah semua ya? Udah nggak ada error lagi? Kecuali yang Mbak Putri tadi ya, Endnet-nya nggak bisa download. Ya. Kalau udah semua, ini coba diketik ini di sininya, plot says keluar window gini nggak? Kayak gini. Kalau udah keluar berarti udah benar ya. Sudah, Pak. Sudah ya? Keluar semua? Keluar alhamdulillah. Keluar, Keluar. Pak. Oke, ya udah. Berarti udah sukses install-nya. Berikutnya nggak perlu lagi, ini cuma sekali aja. Terus ini nanti kemarin udah ya, minggu lalu udah di-download semua ya. Oke, nanti kita akan latihan sedikit untuk data loading ya. Kemudian nanti minggu depan insya Allah ya kita ray tracing, coba ray tracing. Kemudian banyak modeling lah pakai data sintetik ya. Karena bikin model lah, maksudnya membantu nanti kalau kita punya mau validasi sebelum dengan data lapangan atau data real, biasanya kita tes dulu dengan data bohongan ya, data sintetik bikin-bikinan. Oke, nanti kemudian ada UTS nanti. Biasanya tesnya sih saya take home aja ya, kerjain di rumah maksudnya. Nanti jawabannya di email aja. Kemudian nanti setelah UTS baru kita akan coba-coba. Jadi intinya sih sebenarnya sebelum UTS ini kebanyakan kita akan forward modeling ya. Jadi bikin model kemudian kita simulasikan gitu responsnya seperti apa. Kalau setelah UTS kita kebalikannya kita akan inverse modeling ya. Jadi kita punya data, kita prediksi modelnya seperti apa, model bawah permukaannya, gitu sih intinya. Ya ini latihan pertama kalian bisa coba sendiri di rumah, mungkin karena waktu saya jelasinnya minggu depan aja. Kalau kalian mau coba-coba dulu sendiri, running sendiri boleh ke ke folder latihannya yang minggu 1, yang course 1. Ini ada 1A sama 1B ya. Yang 1A ini untuk loading data seismic 3D cube sebenarnya. Mungkin penjelasannya di minggu depan aja ya, di pertemuan minggu depan. Yang kedua ini baca text file sih, data horizon gitu. Jadi kalau kita punya hasil interpretasi bawah permukaan, seperti misalnya horizon atau surface, bisa kita load, kita tampilkan 3D. Itu sih kalau kalian coba sendiri di rumah, ini bisa langsung di-run aja. Jadi kita baca datanya 3D seismic ya, small cube aja ini, jadi cepat harusnya, jadi terus ditampilkan. Jadi kita slicing di satu inline, satu crossline, dan time atau depth slice. Seperti ini tampilannya. Kalau yang latihan B-nya itu baca data, ini format datanya dalam SeqY ya, seismiknya. Jadi standar format di di industri lah ya.
Kalau yang Horizon-nya text file. Kalau kalian punya selain text file atau apa binary file ya mungkin harus agak beda sedikit sih. Tapi biasanya umumnya ASCII file ya, data itu Horizon atau ini bisa diekspor sebagai ASCII file. Jadi kalau di run aja ini akan ditampilkan dalam 3D ya dan dalam map view dan 3D. Oke, itu dulu ya. Mungkin minggu depan saya jelasin ini prosesnya gimana sebenarnya di balik ini, di balik apa hasil keluar tampilan ini. Sebenarnya ada prosesnya agak nggak terlalu sulit sih. Tapi itu dulu. Ada pertanyaan sejauh ini? UTS kira-kira bulan apa ya Pak? Itu saya nggak tahu, biasanya sih sekitar Oktober ya. Kalau nggak salah ya tahun lalu di bulan apa nih? Bulan November tahun lalu. Di situ ada contoh latihan tahun lalu juga kalau kalian mau lihat. Sekarang kan karena tahun lalu masih ada Pak Parman ya, administratornya ya, almarhum. Nah, tahun ini saya belum tahu siapa penggantinya ya. Ada yang tahu nggak ya? Untuk di apa? Yang ngurusin administrasi itu loh. Pak Suroto bukan ya, Mas Cokro? Siapa sekarang? Pak Suroto. Iya, Pak Suroto. Pak Iya. Suroto. Ada kontaknya nggak ya? Mungkin nanti Ada, kalau nanti bisa saya kirim ke Pak. Iya, Oke. Mas Cokro punya. Soalnya saya biasanya tahun lalu sama Pak Parman kan ya, sebelum beliau sakit. Biasanya saya sama Pak Parman. Ya itu sih. Ya, nanti ini minggu depan saya jelasin ya ininya. Proses-prosesnya ini. Kalau mau coba sendiri di rumah silakan nih, udah ada. Udah dicoba belum? Keluar semua nggak? Ada yang error? Harusnya jalan semua sih ya. Jalan semua, ada yang error nggak? Ada keluar tampilan gini? 3 ini nih. Ada, Pak. Ada. Oke. Ya udah aman ya. Ada Pak. Oke. Saya udahin dulu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Mungkin minggu depan kita agak extend sedikit supaya cover yang materi minggu ini. Oke, baik Pak. Oke, kalau udah ada pertanyaan lagi, kalau enggak saya tutup aja. Ada yang mau tanya dulu? Menurut Pak Befriko, apakah saya harus ini ya instan lagi si Octave-nya ke laptop aja gitu Kak? Biar nggak. Iya sih, mendingan pakai laptop pribadi aja. Kalau komputer kantor tuh biasanya suka di blok ya. Kan kemarin tuh takutnya kan ada yang berat gitu ya, jadi komputer kantor kan Oh, lebih enggak. ini gitu ya. Enggak, ini kita latihannya datanya kecil-kecil aja kok, enggak ada yang berat. Paling yang agak berat nanti pas udah akhir-akhir tuh yang udah pas inversi itu ya, kita akan agak lama itu runningnya, tapi enggak lama, enggak sampai berhari-hari kok. Paling lama paling cuma berapa menit, 30 apa? Ada yang paling lama tuh sekitar berapa ya? 20-an menit lah kalau di komputer saya, di laptop saya ya. Itu aja. Oke. Oh iya, ini udah direkam tadi ya? Oke, udah. Ya udah. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Pak. Semoga sehat-sehat terus semuanya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Sehat juga, Pak. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Pak Befriko. Terima kasih, Pak.
Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.